Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Azhara dengan NIM 2355 Jadi di sini saya akan memaparkan tentang review materi 1 semester. Pada pertemuan pertama, perkuliahan diawali dengan pembahasan kontrak kuliah antara dosen dan mahasiswa sebagai kesepakatan selama 1 semester. Kontrak kuliah ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, keteraturan, dan tanggung jawab bersama. Di dalamnya dijelaskan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang menuntut mahasiswa aktif berdiskusi dan bertanya. Terakhir, dijelaskan juga sistem penilaian dan jenis tugasnya seperti tugas individu, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Selanjutnya di pertemuan kedua membahas tentang konsep dasar etika sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Materi ini menjelaskan perbedaan antara etika, etiket, norma, kaidah, moral, dan akhlak. Etika dipahami sebagai kajian tentang baik dan buruk, sedangkan etiket berkaitan dengan sopan dan santun. Norma dan kaidah berfungsi sebagai aturan sosial, sementara moral dan akhlak menjadi pedoman nilai dalam bertindak. Selain itu, dibahas sumber-sumber etika seperti agama, budaya, filsafat, hukum, dan keluarga, serta hubungan antara etika yang bersifat kesadaran moral dan hukum yang memiliki sanksi. Pada pertemuan ketiga dibahas etika sebagai cabang filsafat yang mengkaji nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika dijelaskan sebagai refleksi kritis terhadap moral yang berkembang di masyarakat. Materi ini juga membahas pembagian etika menjadi etika deskriptif, normatif, dan metaetika. Selain itu, dijelaskan berbagai teori etika seperti teleologi, deontologi, etika kebajikan, relativisme, dan kontrak sosial. Di akhir pembahasan disampaikan etika Islam dan etika profesi sebagai pedoman moral agar seseorang dapat bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu di pertemuan keempat membahas perbedaan antara pekerjaan dan profesi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Profesi menuntut pendidikan khusus, kompetensi, serta kode etik yang harus dipatuhi. Dijelaskan pula berbagai profesi di bidang TI seperti software developer, sistem analis, database administrator, dan cybersecurity specialist. Selain kemampuan teknis, profesional TI juga dituntut memiliki soft skill seperti komunikasi dan kerjasama tim. Pertemuan ini menekankan pentingnya sertifikasi dan organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Pertemuan ini membahas etika komputer sebagai landasan moral dalam penggunaan teknologi informasi. Etika komputer diperlukan karena perkembangan teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah moral, sosial, dan hukum. Prinsip dasar etika komputer meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kerahasiaan. Selain itu, dibahas sejarah perkembangan etika komputer hingga isu modern seperti keamanan data dan kecerdasan buatan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kode etik profesi TI dalam menjaga kepercayaan publik. Pada pertemuan ke-6 dibahas keterkaitan antara etika, hukum, dan profesi dalam bidang teknologi informasi. Etika berfungsi sebagai pedoman moral, sedangkan hukum berperan sebagai aturan formal yang mengikat. Profesional TI dituntut mematuhi keduanya dalam menjalankan tugas. Selain itu, dibahas juga peran kode etik profesi serta contoh pelanggaran seperti pelanggaran privasi, pembajakan perangkat lunak, dan penyalahgunaan data. Materi ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas profesional. Selanjutnya, pertemuan ini membahas etika manajemen sebagai dasar moral dalam pengambilan keputusan organisasi. Etika manajemen menekankan nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dibahas pula faktor internal seperti kepemimpinan dan budaya organisasi, serta faktor eksternal seperti tekanan pasar dan regulasi hukum. Penerapan etika manajemen yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan kepercayaan. Namun, tantangan utamanya adalah konsistensi antara nilai etika dan praktik nyata. Lalu, pada pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester, UTS dilaksanakan dalam bentuk tugas kelompok berupa pembuatan video pembelajaran, etika hukum dan profesi.
Video dibuat dalam format landscape, diunggah ke YouTube, dan dikumpulkan melalui email sesuai batas waktu yang ditentukan. Tugas ini bertujuan untuk melatih kerjasama tim, pemahaman materi, dan kemampuan menyampaikan informasi secara kreatif. Pada pertemuan ini membahas etika organisasi sebagai pedoman perilaku dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Etika organisasi berfungsi membangun budaya kerja yang jujur, adil, dan profesional. Dibahas pula faktor pembentuk etika organisasi seperti nilai individu, budaya kerja, struktur organisasi, dan kepemimpinan. Penerapan etika organisasi yang konsisten dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya, pada pertemuan ini dibahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE mengatur aktivitas digital, transaksi elektronik, serta berbagai bentuk kejahatan cyber. Dijelaskan pula penerapan UU ITE dalam penggunaan media sosial dan e-commerce. Selain itu, dibahas kritik terhadap beberapa pasal yang dianggap multitafsir serta pentingnya peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Pada pertemuan ini membahas etika di dunia maya. Internet sebagai ruang publik membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan masalah seperti hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pengguna internet dituntut untuk bersikap bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Selain itu, dibahas peran UU ITE sebagai dasar hukum dalam menjaga ketertiban di ruang digital. Selanjutnya, pada pertemuan ini membahas cyber law sebagai hukum yang mengatur aktivitas dan interaksi di dunia digital. Cyber law mencakup transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan kejahatan cyber. Dijelaskan pula penerapan cyber law di berbagai negara serta peran UU ITE sebagai implementasi cyber law di Indonesia. Materi ini menekankan pentingnya hukum cyber dalam menghadapi perkembangan teknologi global. Lalu pada pertemuan ke-13 diisi dengan pelaksanaan kuis sebagai evaluasi sebelum ujian akhir semester. Kuis dilaksanakan dalam 2 sesi dan terdiri dari soal esai dengan bobot penilaian tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Lalu pada pertemuan terakhir merupakan ujian akhir semester. UAS dilaksanakan dalam bentuk makalah dan video review materi selama 1 semester. Video berisi rangkuman materi tugas dan proses perkuliahan yang telah berjalan. Kegiatan ini menjadi penutup sekaligus evaluasi akhir untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah etika hukum dan profesi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.